Dalam keadaan darurat tidak punya tabungan, solusinya adalah pinjaman online. Karena pinjaman online saat ini nih hanya butuh KTP saja, kalian bisa melakukan pinjaman ya. Tapi di saat kalian mengajukan pinjaman online, malah ditolak dengan alasan kredit skor kalian rendah, padahal belum pernah melakukan pinjol sama sekali. Ataupun pernah melakukan pinjol, bayar tepat waktu, mengajukan berikutnya pinjamannya ditolak. Nah, kalian simak aja alasan yang berikut ini ya, jangan dilewat-lewatin karena mudah-mudahan setelah menonton video ini pinjaman kalian akan dicairkan. Dan juga di sini gua akan merekomendasikan aplikasi pinjaman online dengan kredit skor yang rendah. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini gue akan membahas yang jadi permasalahan orang ketika melakukan pinjaman online. Belum pernah melakukan pinjaman online sama sekali, tapi pinjamannya selalu ditolak dengan alasan kredit skor yang rendah. Ataupun sebelumnya pernah melakukan pinjaman online, bayar tepat waktu dan melunasi pinjamannya. Dan di saat mengajukan kembali malah pinjamannya ditolak. Nah, untuk yang pertama nih ya, gue akan memberikan alasan buat kalian yang belum pernah melakukan pinjol sama sekali. Di saat mengajukan pinjol malah ditolak, itu tuh kalian harus membuka skor kredit kalian terlebih dahulu. Karena gue sudah mengumpulkan info ya dari Facebook dan yang lainnya. Kalau kalian ingin mengajukan pinjaman online, kalian harus membuka kredit skor kalian dengan cara gunain pay letter terlebih dahulu. Nah, untuk aplikasi penyedia pay letter itu ada banyak sekali ya, seperti Kredivo, Shopee, dan Akulaku. Masih banyak lagi lah, Lazada, TikTok pun ada. Jadi solusinya ke depannya jika emang kalian dalam keadaan darurat mengandalkan pinjaman online, kalian dari sekarang gunain pay letter terlebih dahulu. Dari Shopee aja tuh ya, biasanya gampang banget buka pay letter dari aplikasi Shopee. Nah, jika pay letternya belum terbuka, kalian belanja aja beberapa kali ya, belanja pulsa ataupun yang lainnya. Nah, di saat sudah terbuka pay letternya, kalian gunain aja untuk berbelanja, bayar tepat waktu dan lunasi pinjaman ataupun pay letternya. Setelah itu kalian bisa coba pinjaman online ya. Karena dulu gue juga gitu ya, mengajukan pinjaman di Akulaku di saat Akulaku itu baru banget rilis. Pinjaman gue ditolak alasan karena kredit skornya rendah, padahal gue belum pernah melakukan pinjaman online. Tapi setelah gue membuka pay letter dan melakukan pembelian melalui pay letter Shopee ya, baru bisa menggunakan pinjaman online dengan sangat mudah. Kalian bisa lihat video gue sebelumnya ya, ada banyak sekali histori pinjaman online gue, seperti Neobank, Gojek, Shopee, dan yang lain-lain, masih banyak. Kredivo, Akulaku, EasyCash juga ada. Kalau nggak percaya kalian nonton aja video gue sebelumnya ya, ada histori pinjaman gue sudah dicairkan. Nah, untuk yang kedua, kenapa di saat mengajukan aplikasi pinjaman online yang pertama itu di ACC, tapi di aplikasi pinjaman online yang kedua itu tidak di ACC? Nah, itu biasanya pengisian data kalian itu berbeda dengan aplikasi pinjaman online yang pertama kalian ajukan. Nah, ini penting banget ya. Jadi setiap kalian mengajukan pinjaman itu, data-datanya tidak boleh berubah sedikit pun di bagian pekerjaan ataupun yang lainnya. Jika berubah-berubah, aplikasi ini akan menandai kalau kamu beresiko. Kenapa kayak gitu? Karena aplikasi pinjaman online yang sekarang ini menggunakan sistem scoring kredit otomatis. Jadi kalau kalian pengisian datanya berbeda-beda, itu akan terbaca ya. Maka di sini kita akan masuk ke daftar aplikasi pinjaman online dengan kredit skor rendah masih bisa mencairkan pinjamannya. Ataupun buat kalian yang telat bayar dan sedang menggalbay lah ya, masih bisa mencairkan pinjaman online yang satu ini. Nah, untuk yang pertama adalah aplikasi EasyCash. Nah, aplikasi EasyCash ini udah pasti ya banyak sekali orang rekomendasiin karena gampang banget cairnya dan bunganya juga rendah, mulai dari 0,01% saja per harinya. Tapi saran gue ya, walaupun aplikasi pinjol mempunyai keunggulan bunga rendah, kalian itu jangan mengambil tenor yang paling panjang. Percuma nih aplikasi memberikan bunga 0,01%, tapi kalian mengambil tenor sampai 24 bulan. 24 bulan itu ada 360 hari kurang lebih. Jika 0,01% dikali 360 hari, kan itu nominalnya lumayan juga. Jadi buat kalian ini mengajukan pinjaman, gue saranin ngambil tenor yang sebulan aja paling rendahnya, ataupun 3 bulan aja paling lamanya. Tapi untuk aplikasi EasyCash ini minusnya kalian bayar itu per 15 hari bukan per bulan. Nah, sebelum kalian mengajukan pinjaman di aplikasi EasyCash, lebih baik kalian akumulasikan dulu untuk biayanya. Jika tidak ada pemasukan, mending nggak usah kalian minjem di pinjaman online ya. Karena kalau terjerumus sampai gali lubang tutup lubang, kalian akan rugi sendiri. Karena kedepannya kita nggak tahu ya, takutnya kalian ada musibah, pas banget jatuh
Tempo. Yang ada kalian akan menunggak pinjamannya, belum lagi ada denda keterlambatan. Kesimpulannya, sebelum kalian mengajukan pinjaman online itu, kalian pikirkan terlebih dahulu untuk kedepannya. Mending minjem ke orang tua ataupun saudara kalian ya. Untuk yang kedua, untuk aplikasi yang kedua yaitu aplikasi Samir. Nah, aplikasi Samir ini limitnya juga besar banget, dan aplikasi ini gampang banget cairnya. Bukan kata orang, karena gue juga pernah mencairkan pinjamannya di saat kredit skor gue rendah. Apalagi buat kalian yang belum pernah melakukan pinjaman online ya, aplikasi Samir ini gue rekomendasikan banget ya buat kalian yang belum pernah mengajukan pinjaman online. Yang ketiga ada aplikasi Kredit Pintar. Kredit Pintar juga walaupun kredit skor kalian jelek masih bisa mencairkan pinjaman. Gue juga pernah mencairkan dari aplikasi Kredit Pintar ini di saat gue sedang telat bayar di aplikasi Shopee. Keempat ada aplikasi Alobank. Ini Alobank ini jika kalian pernah mendaftar aplikasinya itu gampang banget ya, tinggal buka rekening aja maka fitur pinjamannya akan langsung terbuka. Alobank ini sebenarnya berbasis m-banking tapi dia menyediakan fitur pinjaman online juga. Ini jujur banget ya, Alobank ini walaupun kredit skor gue jelek, sampai sekarang gue satu aplikasi belum membayar ya karena pemasukan gue lagi kurang stabil, tapi aplikasi yang satu ini masih memberikan pinjaman gue sampai saat ini. Jadi buat kalian yang pinjamannya selalu ditolak ataupun kredit skor sedang rendah banget, kalian ajuin aja di aplikasi Alobank. Yang terakhir ada aplikasi Aku Laku. Nah, aplikasi Aku Laku ini gampang banget nyairinya, tapi jika kredit skor kalian rendah, dia memberikan limitnya rendah banget ya, mulai dari 300.000 sampai 1 juta rupiah saja. Kata orang sih aplikasi Aku Laku ini susah banget nyairinya, tapi menurut gua walaupun kredit skornya rendah masih bisa mencairkan pinjaman online dari aplikasi yang satu ini. Nah, itulah daftar aplikasi pinjaman online yang terdaftar di OJK. Walaupun kredit skor kalian rendah masih bisa mencairkan pinjamannya. Disclaimer ya, gue membuat video ini bukan ajakan untuk berhutang dan gue tidak ada kerjasama dengan aplikasi manapun. Di sini gue hanya mengedukasi kalian dan memberitahu kalian bahwa ada aplikasi pinjaman online yang bisa mencairkan pinjaman walaupun kredit skor kalian rendah. Perlu kalian ingat juga ya, jangan jadikan pinjaman online sebagai sumber pemasukan apalagi untuk gaya hidup kalian. Karena kedepannya itu masih panjang, takut banget kalian malah gali lubang tutup lubang untuk melunasi satu pinjaman dan meminjam di aplikasi lain. Itu berbahaya banget ya, yang ada kredit skor kalian makin jelek. Jika sudah jelek, maka kalian ingin mengambil motor ataupun kredit motor aja sulit, apalagi ingin mengambil KPR. Pesan gua itu aja, jadi buat kalian yang tidak ada pemasukan, ingin menggunakan pinjaman online, mending nggak usah. Kalian bisa meminjam di teman kalian, saudara kalian, ataupun orang tua kalian sendiri. Jika video ini membantu, kalian bisa komentar di bawah ataupun subscribe channel ini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya, see you next time.